Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11 TKJ. Ini adalah pertemuan pertama di semester 2 untuk pelajaran administrasi sistem jaringan. Meskipun teman-teman sedang melaksanakan PKL, tetapi hak untuk mendapatkan ilmu tetap harus diberikan, sehingga guru-guru wajib memberikan materi pembelajaran. Adapun untuk proses belajarnya, itu akan dilaksanakan secara daring selama teman-teman PKL. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang akan kita bahas pertemuan pertama yaitu tentang virtual mesin dan cara membuat virtual komputer di dalam komputer fisik. Saya bahas dulu sedikit tentang virtual mesin. Jadi virtual mesin itu suatu alat atau tools yang memungkinkan kita membuat komputer di dalam komputer, sehingga komputer utama itu tidak terganggu dengan aktivitas yang kita lakukan di dalam komputer virtual. Misalkan contoh, saat ini saya menggunakan operating system Windows 10 ya, untuk aktivitas sehari-hari, misalkan untuk pekerjaan dan lain sebagainya, saya menggunakan Windows 10. Terus saya pengen belajar tentang operasi jaringan. Nah, sementara operasi jaringan itu menggunakan sistem operasi Linux. Kalau misalkan saya lakukan di dalam komputer fisik atau di dalam komputer utama, maka saya harus uninstall dulu Windows 10-nya, baru saya install Linux-nya. Kalau seperti itu nanti repot ya, nanti data-data saya hilang, saya juga nanti nggak bisa kerja ya, karena aplikasi-aplikasi ini seperti Word, Excel, dan lain sebagainya itu cuman bisa dibuka ya di Windows gitu, di Linux nggak akan bisa. Maka repot banget kalau misalkan harus uninstall dulu Windows baru install Linux-nya. Maka solusinya apa supaya kita tetap bisa menggunakan Windows dan kita juga bisa instalasi Linux? Solusinya adalah dengan virtual machine. Ya, jadi virtual machine itu memungkinkan tuh kita membagi komputer atau membuat komputer di dalam komputer, yang mana komputer virtual itu tidak akan mengganggu komputer fisik ya. Dan virtual mesin itu ada banyak jenisnya, bukan banyak jenisnya ya, tapi banyak aplikasinya gitu. Salah satunya yaitu VirtualBox ya. VirtualBox ini virtual mesin yang dibuat oleh Oracle. Jadi untuk pembelajaran kedepannya kita akan menggunakan VirtualBox. Baik, kita buka aja VirtualBox-nya. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Nah, ASJ ini kan kita belajar tentang membuat perangkat jaringan ya, atau instalasi jaringan, yang mana instalasi itu ada dua. Pertama ada hardware dan ada software. Untuk belajar instalasi hardware ya, kita sudah lakukan di semester 1 ya, kita praktek merakit komputer, kita belajar tentang komponen-komponen komputer dan lain sebagainya. Nah, sekarang di semester 2 kita akan belajar instalasi softwarenya, yaitu sistem operasi. Dan sistem operasi yang kita gunakan itu Linux Debian 12. Sebelum kita instalasi sistem operasi, yang harus kita lakukan adalah membuat komputernya dulu kan. Jadi tahap pertama kita akan membuat dulu komputernya ya secara virtual. Ini ada beberapa menu di VirtualBox. Yang pertama ada Preference. Preference ini menu untuk pengaturan VirtualBox-nya. Pertama ada General, ada Input ya. Kemudian ada Update, ada Language, ada Display, Proxy, dan Interface. Tapi saya untuk settingannya menggunakan default aja, tidak saya rubah apa-apa. Jadi kita cancel aja. Kemudian menu kedua ada Import. Import ini adalah menu untuk kita mengadopsi atau mengimport VirtualBox yang dibuat di komputer lain dan akan kita gunakan di komputer kita.
maka menggunakan menu import. Sementara export ini kita membuat virtual mesin di komputer kita dan mau dipindahkan ke komputer lain, maka menggunakan menu export ya. Nah, ini ada new dan add. Kalau add ini untuk menambahkan virtual mesin yang sudah dibuat sebelumnya dan mau ditambahkan atau disatukan di VirtualBox yang baru menggunakan menu add. Kalau new ini untuk membuat komputer virtual baru. Kita sekarang akan belajar membuat komputer virtual. Kita klik new. Nah, untuk namanya saya akan kasih nama virtual computer Anton. Kemudian foldernya ini default aja, ISO juga default aja. Yang harus diperhatikan adalah type dan versionnya. Karena kita akan instalasi Linux, maka pilihnya Linux. Dan untuk versionnya kita akan pilih Debian 64 bit. Kita cari nih, Debian 64 bit. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan pada saat kita membuat komputer virtual. Kita harus pastikan dulu kita ini mau install apa, Windows kah, Mac OS kah, atau Linux kah. Ini harus diperhatikan type-nya. Kemudian versionnya itu juga harus diperhatikan. Kita mau pakai Linux apa, mau pakai Debian kah, mau pakai Linux Kali, atau misalkan Ubuntu atau yang lainnya, itu harus diperhatikan. Karena saya akan menggunakan Debian, maka versionnya pilih Debian 64 bit. Kalau sudah, kita klik next. Nah, pada saat membuat atau merakit komputer itu kan ada banyak komponen ya. Ada komponen-komponen yang penting seperti RAM, prosesor, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, ini ada base memory. Base memory itu artinya RAM-nya. Ya, untuk RAM-nya saya akan pasang 4 GB aja. Jadi kita akan setting di 4 GB. Untuk prosesornya supaya lebih cepat, saya akan menggunakan 2. Saya rasa cukup untuk belajar. Kalau sudah, klik next. Ini ada hard disknya. Nah, untuk penyimpanannya, karena kita cuma belajar aja, jadi 20 GB saya rasa cukup. Kalau sudah, kita next. Ini ada rinciannya. Kalau sudah, klik finish. Nah, virtual komputer Anton. Ya, nah ini komputer virtualnya sudah dibuat. Ini ada rincian hardware-nya, mulai dari general, ini namanya, kemudian sistem operasinya, kemudian RAM-nya, ya, prosesornya, display-nya, storage, audio, network, dan lain sebagainya. Nah, ini komputer virtualnya sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah instalasi sistem operasi Linux-nya. Untuk belajar instalasi Linux-nya akan kita lakukan di minggu depan. Jadi untuk materi minggu sekarang saya rasa cukup. Dan untuk tugasnya silakan teman-teman rangkum tentang virtual mesin itu apa, kemudian cara membuat komputer virtual itu seperti apa. Ya, nanti untuk tugasnya saya akan share di grup untuk cara-cara pengumpulannya seperti apa. Ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup materinya. Semoga teman-teman dalam prosesi PKL ini diberikan kemudahan. Kalaupun ada kendala, semoga teman-teman mampu melewatinya. Ya, semoga mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi instansinya masing-masing. Ya teman-teman, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.